Selamat Natal. Terima kasih karena Ibu Bapak merayakan Natal. Ibu Bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan Selamat Natal, tapi saya tidak. Ucapan Selamat Natal, orang yang mengucapkan Selamat Natal itu selamat nyasar. Ketika engkau mengatakan Selamat Natal, itu sama artinya tiga. Pertama, engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan Selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan Selamat Natal karena kalau mengucapkan Selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan Selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Selamat menyongsong hari Natal, kiranya kita semua tetap antusias, bergembira dalam merayakan Natal. Dimanapun kekristenan berada, mari sambutlah Natal ini dengan penuh sukacita. Kali ini teman-teman sekalian saya membahas satu video di mana ada seorang ustadz yang luar biasa sekali, yang tentu saja sangat kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad selama ini. Bahkan juga beberapa ustadz-ustadz yang lain yang mengharamkan Selamat Natal. Tetapi ustadz ini teman-teman sekalian justru mengucapkan Selamat Natal dan berbicara di dalam gereja saat perayaan Natal. Dia menyampaikan kesan pesan Natal. Dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, di mana semua orang bertepuk tangan karena apa? Baginya tidak haram Selamat Natal. Kalau kita lihat cuplikan Ustadz Abdul Somad tadi itu, ketika kalian mengucapkan Selamat Natal menurut Ustadz Abdul Somad, kalian sudah mengakui tiga. Yang pertama, kalian mengakui bahwa Isa sudah mati di salib, dan juga Isa lahir di 25 Desember. Dan yang ketiga, kalian mengakui bahwa Tuhan itu ada tiga, satu di antara tiga. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video daripada Ustadz Abdul Somad? Mari kita lihat berikut ini. Ucapan Selamat Natal, orang yang mengucapkan Selamat Natal itu selamat nyasar. Ketika engkau mengatakan Selamat Natal, itu sama artinya tiga. Pertama, engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Ketiga, engkau mengakui Nabi Isa Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ketiga-tiganya tak betul. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salatah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, maka kafirlah dia. Laqad kafara alladzina qalu innallahu al-masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan, maka kafirlah dia. Sedangkan 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari. Mengucapkan Selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah? Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan Selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja.
karena ada implikasi tauhid. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Ustaz Abdul Somad ya. Jadi bagi kamu yang kandrun-kandrun, silakan jangan ucapkan selamat Natal. Karena ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itulah yang akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Anda mengakui bahwa Isa ya lahir di 25 Desember dan juga mengakui bahwa Isa sudah mati di salib dan mengakui bahwa Tuhan itu ada 3 di antara 1 dan 3. Teman-teman sekalian, ini adalah logika-logika yang dicocomologi oleh Ustaz Abdul Somad. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan teman-teman sekalian, bahwa teman-teman daripada Muslim harus memahami bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu beda orang. Itu tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena kelahirannya itu beda. Kalau Isa lahir di bawah pohon korma, kalau Yesus Kristus lahirnya di Bethlehem, di kandang domba, di kota Daud, di Nazaret. Nah, jadi apa hubungannya dengan Isa yang lahir di bawah pohon kurma? Yang kedua, Isa itu bukan Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Karena Yesus Kristus adalah Allah sejati. Dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya adalah firman. Tidak ada satupun yang sudah jadi di dunia ini tanpa dia, tanpa firman, tanpa Yesus Kristus itu. Jadi jelas beda dengan Isa. Isa tidak mati di salib, tapi diserupakan. Tapi Yesus Kristus mati di salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, baru naik ke sorga. Kemudian teman-teman sekalian, apakah kelahiran daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu sama di 25 Desember? Tentu tidak sama. Yesus Kristus benar-benar lahir di 25 Desember di 2020 2 tahun yang lalu. Kemudian apakah orang Kristen percaya kepada 3 Tuhan, menyembah 3 Tuhan? Tidak seperti itu logikanya. Kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan Allah yang esa. Ya. Karena Tuhan kami memiliki 2 natur. Ya. Tuhan kami Yesus Kristus memiliki 2 natur. Natur ilahi dan natur manusia. Dia 100% manusia, 100% Allah. Maka teman-teman sekalian, kita percaya bahwa ada Allah, kemudian ada firman-Nya. Berarti ada 2. Ada Allah, ada firman-Nya. Firman-Nya ini menjadi manusia, berpribadi. Maka 2 pribadi. Kemudian ada Allah itu punya roh, yang disebut sebagai Roh Kudus, yang kita kenal sebagai Roh Kudus, yang menyertai orang-orang percaya. Maka ada Allah, ada firman, dan ada rohnya. Maka ini yang 3 pribadi, yaitu Allah yang esa. 3 pribadi dalam satu hakikat. Allah itu Tuhan, firman itu Tuhan yang sudah menjadi manusia, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi simpel kan? Tidak seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. 3 Tuhan lalu jadi 1, 1 lalu jadi 3, gitu. Dan itu tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Iman kekristenan 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Makanya orang Kristen percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, kali ini saya mengajak kita untuk menonton apa yang disampaikan oleh Ustadz yang tentu saja sangat mempermalukan Ustaz Abdul Somad dan juga memberikan pencerahan buat kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tidak disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Indonesia. Kita tonton berikut videonya. Saya cintai, selamat pagi, shalom, sampurasun. Itu kalau diarabkan kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru kali ini Natalan di gereja gemuruhnya Waalaikumsalam. Ini patut masuk Guinness Record. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Terima kasih karena ibu bapak merayakan Natal. Seluruh orang Indonesia memperoleh 2 berkat, liburan dan diskon. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal, ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang, berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Itu yang membuat Pak Pati selalu ceria di hadapan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian, ada banyak Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Saya tahu karena saya jelek-jelek begini di beberapa gereja mengajar katekisasi. Pendetanya bilang, kenapa saya ikut ngajar katekisasi? Karena untuk menjadi Kristen yang baik harus tahu tentang Islam yang baik. Karena selamanya kita akan bertetangga. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kan tidak lucu, Bu, kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Jadi saya harus mendorong orang Kristen, agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya. Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman Muslim menjadi Muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, Ibu Bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan Ibu Bapak gereja dan Ibu Bapak mengongkosi saya naik haji. Oke.
Oke, teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Terima kasih buat Pak Ustadz yang sudah mengucapkan selamat Natal. Dan kiranya Pak Ustadz panjang umur, sehat selalu, dan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan iman daripada Ustadz. Jadi jelas teman-teman sekalian yang disampaikan bahwa ketika Anda mengucapkan selamat Natal bukan berarti Anda otomatis jadi Kristen. Dan ketika Anda mengucapkan selamat ulang tahun, Anda juga tidak mungkin ya berulang tahun. Kemudian ketika Anda mengucapkan selamat atas pernikahan teman-teman kamu juga tidak di situ menikah atau ikut menikah dengan dia, ya, tidak sama sekali. Jadi biar video kali ini boleh menjadi berkat buat kita dan mengedukasi kita untuk kita menjunjung tinggi nilai toleransi di NKRI. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.